Kita lagi coba. Wait, mana sih? Musuh mana? Nok, mulai. Nok, Udah semua. Bukaan dulu nggak sih? Deg-degan. mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ferry Arianto Sofiansah dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Puji dan syukur atas kehadiran Allah. Kehadiran. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di pertemuan kali ini. Serta salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Sebelumnya, perkenalkan anggota saya sendiri, Nova Julianti Sapitri dengan NPM 16. Parah. Wait, nggak mau digeser. Parah, perkenalan. Oh, halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah dengan NPM 29. Aku Julia NPM 32. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, materi pertama akan dipaparkan oleh Teh Parah. Kepada Teh Parah dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Tenova. Halo semuanya, izin mempresentasikan ya. Oke, di sini Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian ketimpangan dan distribusi pendapatan. Nah, ketimpangan distribusi pendapatan ini merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan, maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Nah, di sini juga ada beberapa penyebab ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu faktor ekonomi ada dua. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang tidak merata sering juga menguntungkan kelompok kaya, memperlebar kesenjangan. Lalu yang kedua itu ada inflasi dan pengangguran. Inflasi yang tinggi dapat inflasi yang tinggi dan tingkat pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat. Lalu yang kedua itu ada faktor sosial. Nah, di sini tuh ada mobilitas sosial. Rendahnya mobilitas sosial juga bisa menghambat pergerakan individu dari kelas rendah ke kelas menengah. Dan ada juga pendidikan. Akses pendidikan yang tidak merata berkontribusi pada ketidaksetaraan pendapatan. Lalu yang terakhir ini ada faktor politik. Yang pertama ini kebijakan fiskal. Kebijakan yang tidak adil dalam distribusi sumber daya dapat juga memperburuk ketimpangan. Lalu yang kedua ini ada korupsi. Praktik korupsi mengalihkan sumber daya dari masyarakat miskin ke elit memperlebar kesenjangan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia. Oke, terima kasih Teh Farah. Selanjutnya ada dampak ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama itu dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika kekayaan terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi, daya beli sebagian besar masyarakat menjadi terbatas, mengurangi permintaan barang dan jasa. Dan yang selanjutnya adalah efek sosial. Ketimpangan pendapatan seringkali menimbulkan ketegangan, ketegangan sosial dan konflik. Karena perbedaan mencolok antara kelompok kaya dan miskin dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, ketidakpuasan, dan frustasi sosial. Akibat ketimpangan yang tinggi dapat memicu protes atau tindakan kekerasan. Nah, yang terakhir ada pengaruh terhadap kemiskinan.
Ketimpangan distribusi pendapatan berperan dalam meningkatkan angka kemiskinan. Ketika pendapatan terkonsentrasi pada kelompok kaya, distribusi sumber ekonomi menjadi tidak merata, sehingga kelompok berpendapatan rendah kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ketimpangan ini memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, menghambat mobilitas sosial, dan mempersulit masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Next, Teh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Nova. Selanjutnya ada definisi kemiskinan. Sebelumnya kemiskinan ini pasti sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, definisi kemiskinan menurut BPS adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Secara umum, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Next. Nah, ini ada gambar, bisa dilihat ya, gambar tingkat kemiskinan Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Nah, BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang dan menunjukkan tren penurunan 3 tahun beruntun. Bisa dilihat ini pada tahun 2022 itu sebanyak 26,16 juta orang. 2023 itu ada 25,90 juta orang dan pada 2024 itu ada 25,22 juta orang. Nah, berikutnya jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama itu ada kemiskinan absolut, di mana kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak karena pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Kebutuhan dasar yang dimaksud itu seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Seseorang dikategorikan mengalami kemiskinan absolut jika penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi standar hidup minimum yang telah ditetapkan. Contoh dari kemiskinan absolut ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, yaitu tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal yang biasa kita lihat di pinggir-pinggiran toko. Nah, yang kedua itu ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan yang berada di bawah persentase tertentu dalam pendapatan rata-rata nasional. Nah, kemiskinan relatif ini dapat disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Contoh dari kemiskinan relatif ini, seperti penduduk miskin di perkotaan, yang seperti di Jakarta, yang memiliki penghasilan lumayan, namun masih susah untuk bertahan hidup karena biaya hidup yang tinggi. Yang ketiga, ada kemiskinan kultural. Kondisi di mana masyarakat terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan yang tidak mendukung peningkatan hidup, sehingga menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan kultural ini dapat diartikan sebagai kemiskinan mental atau budaya yang disebabkan oleh pengaruh nilai-nilai, pemikiran, dan cara kerja yang dianut masyarakat. Contoh kemiskinan kultural yang sering terjadi di masyarakat, seperti malas, keinginan kerja yang rendah, mudah menyerah pada nasib, tidak mau belajar, tidak mau berubah, dan tidak mau ikut dalam pembangunan. Nah, kemiskinan kultural dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat yang terjebak dalam pola pikir bahwa kemiskinan adalah takdir yang harus dijalani, akan mewariskan pola pikir yang sama pada anak-anak dan keturunannya. Yang terakhir itu ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kondisi yang terjadi ketika kelompok masyarakat tertentu mengalami kemiskinan karena struktur sosial tidak memungkinkan mereka berkembang secara ekonomi dan memanfaatkan sumber pendapatan yang sebenarnya sudah tersedia. Nah, kemiskinan struktural ini muncul karena kebijakan dan praktek yang menyebabkan kelompok tertentu sulit keluar dari kemiskinan. Faktor yang menyebabkan kemiskinan struktural ini adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Sumber daya itu seperti pendidikan yang tidak memadai, kurangnya akses layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang tidak didistribusikan secara merata. Next, Teh.
Selanjutnya itu ada materi penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Ketimpangan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti perbedaan upah, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan upah beberapa faktor yang memungkinkan mempengaruhi perbedaan upah seperti jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, usia, status pekerjaan, serta beberapa faktor ekonomi lainnya. Orang dari kelompok berpendapatan rendah seringkali dihadapi dengan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang dihasilkan dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini dapat memperburuk kondisi sosial dan meningkatkan risiko ketidakstabilan di masyarakat. Yang kedua itu ada pengangguran. Pengangguran adalah istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini biasanya terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih banyak dari permintaan tenaga kerja. Yang kedua itu tidak ada kecocokan antara latar belakang pendidikan dengan lowongan kerja. Nah, yang ketiga itu adanya pergantian tenaga manusia dengan mesin. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari tingkat produksi barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia seringkali terhambat oleh masalah pendanaan dan investasi. Indonesia masih mengandalkan dana investasi asing untuk mendukung kegiatan ekonominya. Next. Nah, yang kedua itu ada faktor struktural. Faktor struktural mengacu pada kondisi sosial, politik, institusi yang mendasari ketimpangan pendapatan. Yang pertama itu ada akses pendidikan dan keterampilan. Masyarakat dengan akses pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi, dan sebaliknya. Ketimpangan masyarakat menghasilkan ketimpangan pendapatan karena keterbatasan kemampuan untuk bersaing di pasar kerja. Yang kedua itu ada kebijakan pemerintah, kebijakan perpajakan, subsidi, dan distribusi dana. Kebijakan yang tidak pro rakyat atau cenderung mendukung kelompok kaya memperburuk ketimpangan. Yang ketiga itu ada struktur pasar tenaga kerja. Struktur pasar tenaga kerja adalah sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Nah, pasar kerja ini diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga itu ada faktor globalisasi. Faktor globalisasi membawa dampak signifikan pada distribusi pendapatan, terutama melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan aliran tenaga kerja. Ada beberapa faktor globalisasi. Yang pertama itu ada perubahan struktur pekerjaan. Globalisasi menyebabkan perpindahan industri dari negara maju ke negara berkembang. Negara maju cenderung kehilangan pekerjaan manufaktur, sementara negara berkembang mendapatkan pekerjaan ini tetapi seringkali dengan upah yang rendah. Yang kedua itu ada kompetisi internasional. Perusahaan dan tenaga kerja lokal bersaing dengan produk dan tenaga kerja asing. Pekerja dengan keterampilan rendah seringkali kalah bersaing dengan tenaga kerja di Indonesia yang berkembang yang bersedia membayar lebih rendah. Yang ketiga ada ketergantungan pada investasi asing. Investasi asing bisa memperparah ketimpangan jika hanya menguntungkan kelompok tertentu, atau bila keuntungan hanya mengalir ke luar negeri tapi memberikan dampak ekonomi yang merata di dalam negeri. Next. Selanjutnya ada dampak ketimpangan ekonomi. Yang pertama dampak sosial. Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Nah, yang pertama itu ada kesenjangan ekonomi menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok-kelompok yang kaya dan miskin. Hal ini bisa mengakibatkan frustasi, ketidakpuasan, dan bahkan konflik sosial di masyarakat.
Yang kedua itu ada distribusi yang tidak merata, mungkin telah menyebabkan potensi kebencian sosial yang mengarahkan pada peningkatan tingkat kejahatan. Nah, yang ketiga itu salah satu faktor yaitu kesenjangan, yaitu kebijakan pemerintah. Contohnya itu saat program transmigrasi, pendatang akan lebih cepat berkembang dibandingkan warga lokal karena kesempatan serta peluang tersedia lebih banyak diberikan kepada transmigran. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi yang akhirnya berdampak pada kesenjangan sosial. Selain itu, demografis juga menjadi faktor kesenjangan ekonomi. Next. Dampak yang kedua yaitu dampak ekonomi. Dampak yang kedua yaitu dampak ekonomi. Contohnya itu ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output barang atau jasa. Daya beli masyarakat yang rendah maka akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. Peningkatan output yang terhambat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga terhambat. Yang kedua, meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan mungkin telah mengurangi permintaan agregat. Karena penerimaan pendapatan tertinggi biasanya menghasilkan bagian yang lebih rendah dari pendapatan mereka, setidaknya selama cakrawala menengah daripada kelompok pendapatan lainnya. Next deh. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Yang pertama ada kebijakan redistribusi. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mendistribusikan kembali pendapatan atau kekayaan dari kelompok yang lebih mampu kepada kelompok yang kurang mampu. Yang pertama itu ada pajak progresif, yaitu sistem pajak yang mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi, dan tarif pajak yang lebih rendah untuk pendapatan yang lebih rendah. Yang kedua ada program bantuan sosial, memberikan dukungan finansial atau layanan langsung kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Next. Nah, tujuan dari kebijakan distribusi ini adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengatasi kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yaitu yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Yang pertama meningkatkan akses pendidikan. Pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan melalui program beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas dan jumlah sekolah di daerah perkotaan, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang kedua ada kualitas pendidikan yang lebih baik. Dengan memberikan pendidikan yang lebih baik, individu akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, pendidikan yang terjangkau. Meningkatkan fasilitas pendidikan juga dapat melibatkan upaya untuk menjadikan pendidikan lebih terjangkau bagi semua orang, termasuk dengan memberikan beasiswa atau program bantuan keuangan pada siswa dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Yang keempat, ada program pelatihan keterampilan. Program pelatihan keterampilan dapat membantu masyarakat miskin untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk menyelenggarakan pelatihan yang relevan dan berkualitas. Next. Nah, kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang ketiga itu ada pengembangan ekonomi lokal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dalam konteks ini, usaha mikro kecil dan menengah telah muncul sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan dengan potensi besar untuk memainkan peran krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam beberapa dekade terakhir, UMKM di Indonesia telah tumbuh pesat, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan salah satu strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Next deh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia.
Oke, terima kasih Teh Nova. Selanjutnya ada data distribusi pendapatan. Data distribusi pendapatan adalah pengukuran seberapa merata pendapatan dibagikan di antara individu atau rumah tangga dalam suatu populasi. Data distribusi pendapatan sering diukur menggunakan koefisien Gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan dalam skala 0 yang berarti pendapatan merata hingga 1 yang berarti ketimpangan sangat tinggi. Next deh. Nah, di sini sudah ada grafik koefisien Gini yang ada di Indonesia. Tabel ini menunjukkan rasio Gini di Indonesia pada 5 tahun terakhir. Di Indonesia, data terbaru menunjukkan bahwa Maret 2024, koefisien Gini mencapai 0,379, menurun dari 0,388 pada Maret 2023. Nah, ini tuh merupakan angka terendah dalam 1 dekade terakhir, menunjukkan perbaikan dalam pemerataan pendapatan dan berdasarkan karakteristik daerah, perkotaan mengalami ketimpangan yang lebih besar daripada pedesaan. Tercatat, rasio Gini perkotaan pada Maret 2024 itu sebesar 0,399 poin, turun tipis dari Maret 2024 sebesar 0,409. Sementara rasio Gini di perdesaan itu tercatat sebesar 0,306 poin pada Maret 2024, turun dibanding dengan Maret 2023 dan September 2022 yang masing-masing sebesar 0,313. Bentar teh. Kita bisa lihat di tabel yang 2019 itu tuh terjadi kenaikan ketimpangan dikarenakan pada masa COVID-19. Tepatnya pada Maret 2020 dan September 2020. Next deh. Selanjutnya ada tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan mengukur presentasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang dapat bervariasi tergantung dari definisi kemiskinan di masing-masing negara. Nah, ukuran umum untuk kemiskinan ekstrim adalah penghasilan di bawah 2,15 dolar per hari per orang menurut standar World Bank. Lanjut teh. Nah, kemiskinan, macam-macam kemiskinan yang tadi sudah disampaikan oleh Tenopa. Yang pertama itu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif itu merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan kalau kemiskinan absolut itu mengacu pada suatu standar yang konsisten tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Nah, seseorang yang termasuk ke golongan miskin absolut itu apabila belum teh, bentar. Belum. Seorang yang termasuk ke dalam kemiskinan absolut itu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Lanjut. Nah, berdasarkan data terakhir BPS, terdapat 25,22 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia pada tahun 2024 atau setara dengan 9,03% penduduk nasional. Lanjut teh. Selanjutnya ada dampak kebijakan pemerintah. Mencakup bagaimana kebijakan ekonomi tertentu memengaruhi aspek seperti pendapatan, pengangguran, harga barang, hingga kesejahteraan sosial. Nah, lanjut teh.
Nah, di sini ada program-program pemerintah, usaha untuk mengetas kemiskinan. Pemerintah mengeluarkan program seperti PKH atau program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sasaran atau RTS. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan dalam jangka panjang bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan tersebut. Nah, dari survei dari sejumlah pihak, termasuk Bank Dunia menunjukkan PKH ini efektif menurunkan kemiskinan. Kemensos juga memiliki program lain yang membantu masyarakat miskin seperti beras sejahtera. Itu tuh memberikan beras gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang selanjutnya ada KIS atau Kartu Indonesia Sehat. KIS ini sebagai bagian dari program Indonesia Sehat telah membantu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2022, kepesertaan penerimaan bantuan iuran BPJS Kesehatan mencapai 96,7 juta jiwa. Ini menunjukkan cakupan yang luas dan menandakan program ini tuh dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, sebelum lanjut, teman-teman ada yang tahu nggak program apa aja selain yang udah dijelaskan aku, untuk program pemerintah apa aja untuk mengetaskan kemiskinan yang lain gitu? Ada yang tahu nggak? KIP, KIP, KIP teh. Ya, KIP, Kak. KIP untuk membantu siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya. Benar, ada lagi nggak? Halo, ada lagi nggak program pemerintah apa untuk mengetaskan kemiskinan? BLT. BLTT apa? Boleh dijelasin, Teh? Bantuan miskin pokoknya. Ya, itu BLT. Aldi mau jawab lagi, Aldi? Enggak. Enggak, oke. Lanjut, Teh. Nah, benar ya yang teman-teman tadi sebutkan. Dan juga secara keseluruhan program-program ini menunjukkan beberapa tanda keberhasilan, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Namun, tantangannya masih ada, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan pemerataan implementasi. Nah, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun dari 9,22% pada 2019 menjadi 9,03% pada 2024. Hal ini menunjukkan dampak positif dari berbagai program pengentasan kemiskinan. Lanjut, Teh. Yang selanjutnya ada perbandingan antar negara. Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia menunjukkan karakteristik yang menarik jika dibandingkan dengan negara lain, terutama karena perbedaan dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Yang pertama ada negara Vietnam. Sebagai perbandingan, negara Vietnam ini telah menunjukkan upaya yang lebih agresif dalam mengurangi ketimpangan. Kebijakan di Vietnam yang mendukung perlindungan sosial, perbaikan pendidikan, dan distribusi pendapatan lebih merata telah membantu menekan tingkat kemiskinan dan mengenakan pajak dan pengeluaran publik untuk pelayanan sosial yang memperparah kesenjangan ekonomi. Nah, selanjutnya di negara maju seperti Swedia.
Kebijakan retribusi yang kuat melalui pajak progresif dan perlindungan sosial universal telah berhasil menjaga ketimpangan pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Model retribusi yang lebih aktif ini dianggap efektif dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan sesuai sesuatu yang bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, ada yang tahu nggak pajak progresif itu apa? Halo, pajak progresif itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Apa, Di? Nggak tahu. Nggak tahu teh, pengen dijelasin. Oh iya. Jadi pajak progresif itu kayak contohnya tuh misalnya orang yang pendapatannya 5% per tahun. Gimana ya? Jadi pajak progresif itu melihat ke penghasilan seseorang gitu. Kalau misalnya penghasilan seseorang itu lebih besar, jadi kena pajaknya juga lebih besar gitu. Hal ini juga dicantumkan di UU nomor 36 tahun 2006 tentang pajak penghasilan dengan tarif pajak yang meningkat sesuai dengan besarnya penghasilan kena pajak. Gitu. Nah, pajak progresif ini juga mempunyai dampak positif. Yang pertama, retribusi pendapatan. Pajak progresif memungkinkan pendapatan yang dikumpulkan dari individu berpenghasilan tinggi dialokasikan untuk program-program kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan sosial. Yang kedua juga buat peningkatan pendapatan negara. Nah, dari yang materi kemarin kan pendapatan negara itu yang terbesar dari pajak. Nah, ini salah satu dampak positifnya. Nah, mungkin tantangan di Indonesia itu kenapa Indonesia masih memiliki tingkat ketimpangan karena yang pertama dari kepatuhan pajaknya. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia tuh masih relatif rendah gitu, terutama dari individu berpenghasilan tinggi yang sering melakukan penghindaran pajak. Nah, yang kedua itu ada yang bisa tebak apa? Nggak ada. Yang kedua itu korupsi ya teman-teman. Jadi meski pendapatan dari pajak progresifnya meningkat, tetapi efektivitas dalam penyaluran dana ke sektor yang tepat itu masih menjadi tantangan akibat adanya orang yang korupsi atau dari birokrasinya yang tidak efisien gitu. Yang terakhir ada basis pajak terbatas. Mayoritas penduduk Indonesia itu bekerja di sektor informal yang seringkali tidak masuk dalam sistem pajak formal. Jadi kesimpulannya itu pajak progresif di Indonesia itu memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan, tapi di dalam penyalurannya itu ada yang tidak patuh pajak, ada yang korupsi, tidak adanya transparansi. Itulah yang menjadi hambatan-hambatan kita untuk menurunkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Sudah. Lanjut teh. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang apa sih ilmu ekonomi terapan. Sebelumnya suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, ilmu ekonomi terapan yaitu yang membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memahami dampak dan efektivitas kebijakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa cara ilmu ekonomi yang diterapkan dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Yang pertama itu ada perumusan kebijakan berbasis data.
Nah, ekonomi terapan ini mengandalkan data empiris untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Misalkan, analisis statistik dan ekonometris. Ini tuh digunain untuk memahami pola kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, sehingga kebijakan dapat lebih tepat sasaran. Lalu yang kedua itu ada evaluasi dampak kebijakan. Nah, ini tuh berperan penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan. Contohnya tuh jika suatu pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi pendidikan, ekonomi terapan akan menilai efeknya terhadap akses pendidikan, pencapaian akademik, dan kesetaraan kesempatan. Lalu yang ketiga ada kebijakan redistribusi dan pemerataan pendapatan, seperti pajak progresif dan subsidi bagi kelompok rentan. Ini tuh dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Ekonomi terapan memodelkan dampak kebijakan ini pada tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan untuk membantu merancang sistem yang efektif dalam meningkatkan pemerataan tanpa menghambat insentif ekonomi. Lalu yang keempat itu ada kebijakan pembangunan tenaga kerja dan produktivitas. Ekonomi terapan ini juga mendukung kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui program pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Lalu yang kelima ini ada analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat ini yaitu teknik penting yang digunakan untuk menilai apakah manfaat kebijakan ini melebihi biayanya. Contohnya tuh seperti kebijakan untuk membangun infrastruktur publik akan melalui analisis biaya manfaat untuk memastikan bahwa investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial yang memadai. Lalu yang keenam ini ada pengaruh pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini tuh digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan tertentu dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Misalkan kebijakan diregulasi atau insentif investasi dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap pertumbuhan dan inovasi di berbagai sektor industri. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh, kebijakan pasar kerja dan perlindungan sosial. Kebijakan di pasar kerja seperti penetapan upah minimum dan program jaminan sosial dapat juga dianalisis melalui pendekatan ekonomi terapan untuk menilai dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja, tingkat pengangguran, dan daya saing ekonomi. Lalu di sini juga ada program pendidikan. Ilmu ekonomi terapan memainkan peran penting dalam pengembangan dan evaluasi program pendidikan. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis empiris, ekonomi terapan ini membantu untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya efektif tetapi juga efisien dalam penggunaan sumber daya. Nah, berikut ada beberapa cara ilmu ekonomi terapan yang bisa diterapkan dalam program pendidikan. Yang pertama itu ada analisis dampak program pendidikan. Dengan menggunakan metode evaluasi dampak seperti eksperimen, itu bisa terkontrol dan analisis perbedaan untuk menilai keberhasilan program pendidikan. Misalkan jika ada program beasiswa atau dukungan belajar, analisis ini dapat mengukur efek program terhadap pencapaian akademik, partisipasi siswa, dan tingkat kelulusan. Lalu yang kedua ini ada analisis biaya manfaat. Setiap program pendidikan memiliki biaya dan diharapkan memberikan manfaat yang jangka panjang. Analisis biaya manfaat ini juga bisa menilai apakah manfaat seperti peningkatan pendapatan masa depan atau keterampilan tenaga kerja yang lebih baik dari program tersebut sepadan dengan biayanya. Hal ini juga bisa membantu untuk membuat kebijakan menentukan alokasi anggaran secara optimal. Lalu yang ketiga ini ada penyusunan kebijakan berdasarkan data. Nah, menganalisis data akademik untuk memahami kebutuhan pendidikan di berbagai wilayah. Dengan memahami data ini, pemerintah juga dapat merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti memperluas akses pendidikan di daerah terpencil, atau meningkatkan fasilitas pendidikan di wilayah yang mengalami pertumbuhan populasi. Lalu yang keempat itu ada pemodelan ekonomi sumber daya pendidikan. Ekonomi terapan membantu menentukan bagaimana sumber daya pendidikan seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan peralatan yang dapat dialokasikan secara efisien. Misalkan studi tentang rasio guru dan siswa, kualifikasi pengajar, dan ketersediaan teknologi dapat memberikan panduan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Lalu yang kelima ada kebijakan insentif untuk meningkatkan kualitas pengajar. Nah, ini tuh salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendidikan.
ekonomi terapan juga ngebantu untuk merancang kebijakan insentif seperti kenaikan gaji atau program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajar dengan analisis data dapat diukur bagaimana insentif ini berpengaruh terhadap performa dan motivasi guru. Lalu yang keenam, ada analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pendidikan. Ekonomi terapan ini juga menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pendidikan seperti kemiskinan, kesehatan, dan kondisi keluarga. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penetapan kebijakan pendidikan berbasis keadilan. Dengan melihat apakah program-program ini mampu mengurangi kesenjangan antara siswa dari latar belakang yang berbeda, ini juga meliputi kebijakan untuk membantu kelompok rentan seperti siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa di daerah yang tertinggal. Lalu ada evaluasi program. Nah, di ilmu ekonomi terapan ini sangat penting untuk evaluasi program, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, karena memberikan pendekatan berbasis data untuk menilai efektivitas dan efisien program yang dijalankan. Nah, evaluasi program ini juga baik Evaluasi program ini juga membantu pembuatan kebijakan mengetahui apakah tujuan program tercapai, apakah manfaatnya sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, dan bagaimana program dapat ditingkatkan. Nah, ini ada beberapa pendekatan ilmu ekonomi terapan dalam evaluasi program. Yang pertama ada analisis biaya manfaat. Untuk membantu menilai apakah manfaat dari program lebih besar daripada biayanya, dalam hal ini, ilmu ekonomi terapan juga mengidentifikasi, mengukur, dan menilai manfaat serta biaya jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa program yang mahal tetapi layak dijalankan karena memberikan keuntungan yang sepadan atau lebih besar. Lalu yang kedua ini ada analisis biaya efektivitas. Program yang tujuannya tidak dapat diukur secara langsung dalam bentuk uang, misalnya peningkatan kualitas pendidikan atau penurunan angka program, misalkan biaya per siswa yang lulus atau biaya per pasien yang sembuh. Lalu yang ketiga ini ada analisis input dan output. Ekonomi terapan juga menganalisis bagaimana input seperti tenaga kerja, anggaran, infrastruktur yang berkontribusi pada output program. Misalkan dalam evaluasi program pendidikan, analisis input output dapat menunjukkan seberapa besar dana yang diperlukan untuk meningkatkan nilai ujian atau jumlah siswa yang lulus, sehingga memungkinkan pengalokasian sumber daya secara lebih efisien. Lalu yang keempat ini ada pengukuran indikator kinerja utama. Nah, dalam ekonomi terapan, evaluasi program ini sering melibatkan pengukuran KPI untuk menilai keberhasilan program. KPI ini meliputi indikator spesifik yang dirancang sesuai dengan tujuan program, seperti tingkat kelulusan untuk program pendidikan atau tingkat penurunan kemiskinan untuk program sosial. Dengan memantau KPI secara teratur, efektivitas program dapat dipantau dan disesuaikan. Lalu yang kelima itu ada analisis jangka panjang dan multidimensi. Evaluasi program yang baik dalam ekonomi terapan ini seringkali mempertimbangkan dampak jangka panjang dan dampak multidimensi. Misalkan, program kesehatan yang menurunkan angka kematian anak juga dapat memberikan dampak jangka panjang pada pendidikan dan produktivitas ekonomi keluarga. Analisis ini bisa membantu untuk memahami dampak tidak langsung dari program. Lalu yang keenam ini ada pendekatan berbasis data teknologi. Ekonomi terapan dalam evaluasi program semakin memanfaatkan teknologi dan analisis data besar atau big data untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Nah, data ini juga bisa berupa data survei, data administratif, atau data real-time dari sistem digital, yang semuanya membantu dalam membuat evaluasi yang lebih akurat dan responsif. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Jadi, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan tetap menjadi permasalahan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional telah menunjukkan tren yang positif selama beberapa dekade terakhir. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dari Gini rasio yang stagnan, tapi juga dari konsentrasi kekayaan yang terpusat pada segelintir popularitas, serta di paritas faktor-faktor ini menyebabkan ketimpangan meliputi ketidakseimbangan aksur, ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, kurangnya pemerataan hasil pembangunan, serta lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap kelompok masyarakat miskin. Ketimpangan distribusi pendapatan berdampak negatif pada stabilitas sosial, memperlambat pengentasan kemiskinan, dan menghambat terciptanya
terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan ini. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan meliputi peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan infrastruktur yang merata, reformasi kebijakan perpajakan untuk mendukung redistribusi pendapatan, serta penguatan program pelindungan sosial yang inklusif. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan ketimpangan distribusi pendapatan dapat diminimalkan, kemudian dapat ditekan, dan membangun ekonomi Indonesia dapat berlangsung lebih adil dan merata, sesuai dengan tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs. Mungkin cukup sekian materi yang disampaikan dari kelompok 6. Boleh dulu. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Gak ada pertanyaan, Jul. Oh, gak ada pertanyaan. Gak ada. Boleh Coba on-cam buka. nggak ya buat absen? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On cam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On-cam. Udah parah. On-cam dulu. Yang nggak on-cam nggak absen. Ayo, tiris. Itu yang baru join jangan on cam. Di SS ya. 1, 2, 3. Lagi. Yang kedua. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu. Teman-teman ada yang